Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Paradiva dengan NIM 2214240066 dari kelas C jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak, mohon maaf saya sebutkan nama beliau, Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas mengenai teori asal mula negara, teori terjadinya dan pertumbuhan negara, dan teori lenyapnya negara. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu negara. Jadi, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang mengatur sekelompok manusia di dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pemerintah yang berdaulat serta berwenang membuat dan menegakkan aturan. Negara lahir karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan aturan bersama agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Selanjutnya, tentang mengenai bagaimana negara itu muncul. Dalam sejarah pemikiran politik, terdapat beberapa teori besar yang menjelaskan asal mula negara. Setiap teori muncul pada zaman dan konteks yang berbeda, sehingga memberikan sudut pandang yang khas tentang bagaimana negara terbentuk. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ini merupakan salah satu teori tertua yang muncul pada masa awal peradaban manusia. Pada zaman ketika masyarakat sangat religius dan mengaitkan segala fenomena kehidupan dengan kekuatan supranatural, muncul keyakinan bahwa negara dan pemimpin adalah pilihan Tuhan. Negara dianggap sebagai lembaga suci yang dibentuk untuk mengatur manusia sesuai rencana ilahi. Karakteristik utama teori ketuhanan antara lain, raja atau pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan. Kekuasaan politik menjadi sakral, tidak boleh dipertanyakan atau dilawan. Sistem pemerintahan biasanya berbentuk monarki absolut. Legitimasi kekuasaan diperoleh melalui ritual keagamaan. Pengaruhnya dalam sejarah, banyak kerajaan kuno yang menerapkan teori ini, seperti Fir'aun di Mesir yang dianggap sebagai dewa, Kaisar Jepang yang disebut keturunan dewa matahari Amaterasu, raja-raja Eropa abad pertengahan dengan doktrin The Divine Right of Kings, kerajaan Islam klasik di mana pemimpin dianggap mendapat amanah dari Tuhan. Teori ketuhanan menciptakan kekuasaan yang stabil dalam masyarakat tradisional karena rakyat percaya bahwa menentang negara sama dengan melawan Tuhan. Meskipun demikian, teori ini kemudian dikritik karena bisa menyebabkan kekuasaan absolut dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, teori keluarga. Teori ini berpendapat bahwa negara berasal dari perkembangan keluarga, yang merupakan institusi sosial paling awal dalam sejarah manusia. Keluarga berkembang menjadi klan atau marga, lalu suku, dan akhirnya membentuk organisasi politik yang lebih besar seperti kerajaan. Menurut teori ini, negara merupakan hasil perkembangan alami dari struktur kekeluargaan. Inti teori keluarga, kekuasaan berasal dari ayah atau kepala keluarga. Patriarki, ketika keluarga membesar, otoritas kepala keluarga meluas menjadi otoritas kepala suku. Ketaatan rakyat kepada negara berasal dari ketaatan anak kepada ayah. Negara dipandang sebagai keluarga besar yang memiliki ikatan darah. Dalam sejarah, teori ini terlihat pada masyarakat tradisional seperti suku-suku di Afrika, rumpun Melayu, Indian Amerika, dan bangsa-bangsa kuno yang hidup dalam marga atau klan. Kekuatan teori ini adalah menekankan bahwa negara tumbuh secara alami, bukan dipaksakan.
Namun, kelemahannya adalah tidak menjelaskan munculnya negara besar yang anggotanya berasal dari berbagai bangsa berbeda. Ketiga, teori kekuatan atau penaklukan. Teori ini berpendapat bahwa negara lahir dari kemenangan kelompok kuat atas kelompok yang lemah. Peradaban awal penuh dengan konflik antar suku dan perebutan wilayah, sehingga penaklukan menjadi salah satu faktor terbesar tanda munculnya negara. Ciri-ciri teori penaklukan negara dibentuk melalui kekerasan, perang, atau dominasi militer. Pihak pemenang mengatur struktur pemerintahan dan menetapkan hukum. Rakyat tunduk karena dipaksa atau demi bertahan hidup. Negara merupakan alat kontrol oleh pihak yang menguasai. Kekuatan teori ini adalah kesesuaiannya dengan sejarah awal peradaban. Banyak negara besar lahir melalui perang, misalnya Kekaisaran Romawi, Yunani, Mongolia, dan kerajaan-kerajaan Eropa. Bahkan, pembentukan Indonesia modern tidak lepas dari penaklukan kolonial oleh Belanda. Keempat, teori perjanjian masyarakat kontrak sosial. Teori ini adalah salah satu teori modern paling berpengaruh. Muncul pada abad ke-17 hingga 18 ketika Eropa mengalami pergolakan politik. Munculnya rasionalisme dan tuntutan pembatasan kekuasaan raja. Kelima, teori organis atau biologis. Teori organis menyatakan bahwa negara adalah organisme hidup yang berkembang seperti makhluk biologis. Negara tumbuh dari kecil menjadi besar, mengalami sakit, mengalami kemajuan, bahkan bisa mati. Gagasan utama teori organis masyarakat diibaratkan tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori terjadinya dan pertumbuhan negara. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa negara awalnya muncul dari kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, lalu berkembang menjadi kelompok lebih besar seperti suku, kemudian menjadi kerajaan atau negara. Pertumbuhan negara biasanya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk. Kedua, hubungan antar kelompok masyarakat dan kebutuhan akan hukum serta pemerintahan yang teratur. Ketiga, seiring waktu masyarakat membutuhkan aturan yang lebih jelas, pemimpin yang lebih kuat, dan struktur pemerintahan yang lebih luas. Dari sinilah negara tumbuh dari bentuk primitif ke bentuk modern yang memiliki konstitusi, lembaga pemerintahan, sistem hukum, serta pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, selain terbentuk dan tumbuh, negara juga dapat lenyap. Teori lenyapnya negara menjelaskan kondisi ketika negara hilang karena berbagai sebab. Dalam pandangan Marxis, negara akan lenyap apabila kelas sosial hilang dan masyarakat hidup tanpa penindasan, sehingga negara sebagai alat kekuasaan tidak lagi dibutuhkan. Negara juga bisa lenyap karena penaklukan oleh negara lain, perpecahan internal, runtuhnya pemerintahan, atau hilangnya kemampuan pemerintah menjalankan kekuasaan. Ada pula teori yang menyebut negara bisa berakhir ketika masyarakat secara sengaja membubarkan atau menggabungkan diri dengan negara lain. Singkatnya, negara adalah organisasi yang terbentuk karena kebutuhan manusia akan aturan, keamanan, dan ketertiban. Negara bisa muncul melalui kekuatan, kehendak Tuhan, kesepakatan masyarakat, atau perkembangan sosial. Negara tumbuh seiring kompleksnya kebutuhan manusia dan bisa lenyap ketika kehilangan kedaulatan atau fungsi utamanya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.